pengenalan perbedaan antara mikroprosesor dan microcontroller. Nah, untuk hari ini saya ambil materi bagian mikrokontrolnya terlebih dahulu ya, karena ini pemrogramannya yang lebih dekat ke IoT sebenarnya daripada mikroprosesornya. Nah, untuk microcontroller itu saya ambil modul development kit-nya menggunakan ESP32. Nah, jadi di ESP32 itu minggu lalu sudah saya jelaskan, dia kelebihannya sudah memiliki koneksi Wi-Fi ya. Jadi efeknya adalah Anda nantinya bisa mempergunakan TCP/IP sebagai pengiriman transfer datanya selain Bluetooth ya. Selain hanya yang berbasis data serial, juga dia memiliki TCP/IP. Nah, kalau dilihat dari block diagramnya, itu block diagram ESP32 itu ada yang bawaannya itu include antena, dan satu lagi dia tidak memiliki antena. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi modelnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini kursornya kelihatan? Kursornya? Kelihatan, Pak. Oke, yang di sebelah kiri ya, 32E ini yang ada seperti kotak-kotak ini. Nah, ini yang sudah dilengkapi dengan antena Wi-Fi ya, antena Wi-Fi. Tapi antenanya itu berupa PCB ya. Jadi PCB yang memang didesain bentuk antena. Jadi antena itu tidak serta-merta bentuknya kayak parabola ataupun basisnya kayak tiang gitu ya, ataupun kayak antena UHF, tapi juga ada yang basisnya PCB. Nah, ini yang tipe ESP32, perusahaannya namanya Espressif, dia punya produk. Nah, ini yang basisnya antena, ada lagi yang sebelah kanan, ini yang tidak memiliki antena internal. Nah, terus seperti apa biasanya kalau dijual itu dia punya pin ya, punya pin atau konektornya ini yang nantinya akan dihubungkan dengan antena eksternal. Nah, antena eksternalnya nanti tergantung apakah berapa kuat amplifikasinya. Nah, itu yang basisnya. Kalau blok diagramnya seperti ini. Untuk ESP32 ini, di pertemuan ini saya akan jelaskan tentang bagaimana development kit-nya, kemudian proses debugging terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke misalnya pemrogramannya ke sensor ya, tapi blok diagramnya terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Jadi dia punya kristal internal. Nah, kristal inilah yang mengirimkan clock ya ke ESP. Karena kalau yang basis sirkuit digital itu dia bisa memproses karena adanya clock. Nah, satu dayanya dia pakai 3,3 volt. Jadi kondisi tertingginya atau logika high-nya itu dia 3,3. Kalau logika low-nya berarti 0 volt gitu ya. Itu kalau dari sisi satu daya. Kemudian untuk GPIO atau General Purpose Input Output ini berbeda, baik yang dari sisi internal antena dan eksternal antena. Jadi ini agak berbeda. Kalau dilihat dari dimensi, ya biasanya dimensinya itu nanti akan berbeda. Nih kalau di sini kan pinnya itu, letak pinnya ada di bagian kiri, bawah, sama kanan. Ya. Kalau yang di sini ini beda lagi. Nah, ini dimensinya. Terus apakah akan digunakan model seperti ini? Nah, jelas tidak ya. Kalau misalnya Anda nanti mau pakai, itu biasanya bukan ini saja. Ini jualan IC-nya saja, chipnya saja, chip ESP-nya saja. Biasanya kalau dipakai untuk project, itu dia pakai yang basisnya development kit. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh development kit, ada
ESP32-nya dilengkapi dengan board tambahan. Istilahnya motherboard lah, kalau misalnya di komputer kan ada motherboard-nya. Nah ini untuk ESP-nya saja, kemudian ini board pendukungnya. Nah di board tambahannya ini sudah dilengkapi dengan catu daya yang disesuaikan dengan ESP-nya. Tadi kan ESP-nya 3,3 volt. Kalau Anda mau program menggunakan komputer, itu kan 5 volt ya. Nah biasanya ada penurun tegangan. Nah penurun tegangannya ada di sini, di bagian sini. Kemudian juga biasanya ini dilengkapi dengan tambahan konektor, ya, input-output untuk konektor. Dan satu lagi biasanya juga dilengkapi dengan koneksi ke USB-nya. Dalam hal ini micro USB. Kalau ini macam-macam ya, ada yang micro, ada USB yang lain. Ini contoh development kit. Terus bagaimana kalau kita mau melakukan pemrograman ke ESP ini? Nah kalau dilihat dari pabrikan itu dia punya yang namanya toolkits-nya itu namanya ESP IDF. Basisnya C++. Nanti di dalam komputer itu Anda persis memprogram C++, tetapi nanti dikirimkan ke sini melalui kabel USB. Nah, biasanya tulisannya ya di-build dulu, kemudian di-upload. Nah, prosesnya biasanya uploading. Seperti itu. Nah, itu proses awalnya. Kemudian kalau kita lihat secara skematik, nah ini modelnya seperti ini. Tahu dari mana posisi pin itu ada di skematiknya. Jadi ini sampel ESP32 yang mempergunakan antena internal. Jadi ini biasanya skematiknya ini yang menunjukkan dia pinnya nomor pin berapa saja. Jadi kan di sini ada IO 12 itu di pin 14. Jadi tahunya kita dari skematik ini. Nah, skematik ini dapatnya dari mana? Kalau di elektronika itu ada namanya datasheet. Nah, datasheet itu biasanya lengkap secara elektronik, secara fisik dia berupa dokumen yang isinya tampilan secara fisik bagaimana mengakses seluruh fitur yang ada. Nah, contohnya di sini ada pin IO 25, berarti pin IO. Kemudian ada lagi pin untuk catu daya ya di sini. Contohnya ground. Kemudian ada pin untuk catu daya yang 3,3 voltnya. Seperti itu. Nah, sampai sini cukup bisa diikutin. Paham, Pak. Oke, paham. Nah, ini sampel yang untuk ESP yang basisnya antenanya eksternal. Ya. Jadi biasanya ada tambahan konektor. Nah, konektornya ini yang ditambahkan dengan antena eksternal. Oke, kemudian bagaimana kalau pemrograman yang sebaiknya kalian pelajari? Boleh Anda gunakan ESP IDF, tetapi kalau di C++ itu ada library yang sudah dikumpulkan jadi satu, namanya Arduino. Bahasa pemrogramannya tetap C++. Jadi ini cukup mudah ya. Jadi karena kalau C++ lebih mudah daripada C gitu ya. Ini basisnya C++ juga dia beberapa library-nya saya lihat sudah basisnya object oriented. Nah, ternyata Arduino ini software library C++ Arduino ini juga sudah ada porting untuk ESP32. Hanya saja kalian harus menambahkan terlebih dahulu semacam tambahan tata letak board atau pinnya. Nah, biasanya ditambahkan di additional board manager. Nah, ini langsung disertakan oleh ekspresifnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Arduino, nah Anda bisa tambahkan di package-nya ini di sini. Ini contoh kalau misalnya kalian pakai Arduino. Nah, di Arduino ini Anda bisa gunakan untuk melakukan programming, kemudian juga
debugging. Jadi perbedaan mendasar antara pemrograman yang basisnya di komputer dengan pemrograman yang basisnya di embedded itu Anda butuh tambahan IDE yang mampu menampilkan apa yang terdapat atau proses apa yang dilakukan di alat, kemudian ditampilkannya di komputer kita. Jadi kalau di sini, di komputer ini, Anda bikin program, nah programnya dikirim ke ESP, nah ESP-nya nanti apa yang dikerjakan di sini ditampilkan lagi ke komputer. Nah, lewat mana? Lewat kabel USB ini dengan komunikasi serial yang minggu awal ya, minggu awal transmisi serial. Oke, kemudian apakah bisa langsung? Nah, perbedaan lainnya adalah kalau menggunakan development kit itu biasanya komputer yang sekarang kan tidak memiliki serial, komunikasi serial, yang ada ya USB. Nah, tapi USB itu sudah ada konverternya agar ke alat, ke ESP itu bisa berkomunikasi. Nah, komunikasinya kan via transistor logik ya, via USB to serial. Nah, biasanya Anda harus menginstal terlebih dahulu driver USB serialnya. Contohnya di sini yang saya pakai itu dia pakai Silicon Labs ya. Kode USB to serialnya CP210 gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah diinstal drivernya itu, nanti Anda akan bisa lihat di device manager. Device manajernya nanti misalnya ada COM portnya. Contohnya di sini COM port 5. Nah, ini contoh yang udah ada di device manager. Kemudian di bagian Arduino-nya Anda nanti bisa gunakan terminal yang menampilkan koneksi serial dari port ini. Nah, jadi koneksi serial. Ini contoh di sini portnya port 5. Berarti nanti dari ESP32 itu akan mengirimkan sebuah string. Ini contohnya ya. Pengiriman sebuah string. Ini berarti stringnya hello. Berarti yang dikirimkan ada 5 karakter secara ASCII. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah biasanya untuk transmisi yang berbasis Arduino itu dia harus menempatkan kecepatan transmisi datanya dengan jelas. Misalnya di sini kecepatannya 9.600 bit per second. Ya sudah, Anda harus buat. Kemudian yang lain-lainnya Anda bisa melakukan debugging dengan menambahkan kapan string ini masuk ke komputer. Contohnya di sini ada jam ya, ada jam, kemudian menit sampai detik. Kemudian juga bisa langsung ke bawah atau auto scroll. Ini yang harus Anda siapkan. Untuk tipe board yang ada di pasaran di Indonesia, itu khususnya biasanya kan buatan dari Tiongkok ya. Nah, itu biasanya modulnya itu Anda bisa pakai, kalau misalnya sudah ditambahkan di board manajernya itu Anda bisa tambahkan ESP32. Nah, nanti pembuatnya ekspresif, nanti kalau udah muncul pilih yang dev modul ini. Kalau misalnya Anda yang ini ya. Nah, kalau yang ini nanti Anda pilihnya yang dev modul ini. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan di sini? Pertama, portnya harus dipilih disesuaikan dengan nomor berapa yang ada di komputer kalian. Jadi yang sudah terinstall itu nomor berapa? Nah, ini pastikan sama. Untuk yang lainnya, speed-nya, frekuensinya atur yang seperti ini. Karena biasanya untuk pengiriman itu kan harus disesuaikan ya, berapa jumlah flashnya. Nah, ukuran ini harus sama dengan kit yang Anda pakai ya. Jadi harap dikonfigurasi sesuaikan dengan kit yang ada.
ESP yang ada. Oke, sampai sini ngerti yang saya jelasin? Oke. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai variabel ya. Variabel yang dipakai itu persis dengan variabel yang ada di C++. Jadi variabel yang ada itu Anda biasanya sama dengan yang ada di C++. Nah, contoh secara umum variabel yang ada itu contohnya yang basisnya byte, kemudian integer, kemudian ada float juga, ada double, karakter sama bagian array. Nah, hanya memang kalau di C++-nya yang embedded ini sudah ada yang namanya string ya, tipenya. Tapi tipe data utamanya biasanya ada yang ini. Ini kan tipe data yang primitif ya, tipe data yang asli bukan bentukan gitu. Jadi saya yakin Anda tidak terlalu bingung untuk tipe data, kan sama aja kayak belajar awal mengenai algoritma. Hanya bedanya kalau untuk basis yang embedded seperti ini, tipe data ini akan memiliki ukuran yang besarnya signifikan. Nah, tipe data seperti integer, kemudian float atau double, ini kan salah satu tipe data yang punya memori cukup besar. Jadi kalau di embedded system itu Anda harus lihat bahwa pemrogramannya harus melihat berapa jumlah memori yang ada di IC-nya. Jadi jangan selalu gunakan yang tinggi. Jadi ada yang misalnya pakai long, ada yang pakai double. Nah, gunakanlah yang sesuai dengan apa yang Anda ingin tampung. Misalnya yang ditampung adalah nilai desimal 0 misalnya sampai 100. Nah, tentunya 0 sampai 100 cukup Anda bisa gunakan dalam tipe data byte, karena tipe data byte kan 0 sampai 255. Kalau hanya menyimpan sebuah state atau kondisi, misalnya kondisinya 0 atau kondisinya 1, kondisi yang basisnya boolean, ya tentu harusnya Anda gunakan tipe data yang hanya berisikan 0 atau 1. Nah, array juga, apalagi array ya, karena ini kan hitungannya ada satu tipe data tapi di dalam sekumpulan. Nah, itu hati-hati kalau misalnya, apalagi kalau menggunakan array-nya integer. Itu lebih besar lagi. Ini yang bagian variabel. Tetap saja kalau dalam perulangan atau mau bikin program apapun, tipe data ini tetap dibutuhkan. Kalau untuk di ESP32. Kemudian kita bahas yang bagian structure ya. Di bagian structure. Nah, structure ini kalau di ESP itu di Arduino Anda akan melihat ada beberapa tipe kendali dari program yang akan sering muncul di project-project yang basisnya embedded. Contohnya ada break ya. Nah, jadi kalau di pemrograman desktop itu biasanya nggak terlalu sering ada break atau goto gitu ya. Tapi kalau di pemrograman yang basisnya embedded, nah ini sering muncul. Ada break, kemudian goto gitu. Kemudian ada switch sama case gitu ya. Ini penting ya. Karena kita tidak bisa selalu mempergunakan if else kalau di hardware. Kenapa? Karena if sama else itu kan kalau di komputer biasa gak kerasa lambatnya. Karena komputer biasa itu clock-nya tinggi. Nah, efeknya adalah satu pemrosesannya akan terlihat cepat sekali. Jadi di sisi user
atau di sisi programmer tuh nggak kelihatan. Tapi beda dengan kalau kita memprogram menggunakan ESP ya, atau prosesor-prosesor yang bukan gigahertz tapi megahertz. Nah, if else itu pengecekannya akan berurutan dari if yang pertama sampai misalnya ada 10. Itu lama sekali, itu akan kelihatan. Nah, makanya untuk hal-hal yang struktur yang sifatnya seleksi, Anda harus gunakan switch ya. Switch, kemudian ada case-nya. Nah, kemudian ada juga dua struktur utama, satu yang setup, satu lagi yang loop. Nah, saya akan ambil contoh yang setup sama loop itu seperti ini. Udah muncul belum yang di bagian Arduino-nya? Ini ya, yang ada kodenya udah muncul di kalian? Ada Pak, ada. Oke. Nah, ini struktur program yang akan kalian buat. Jadi kalau pemrograman yang basis C++ Arduino, dia ada dua void yang ada di sini. Satu yang setup, satu lagi yang loop. Kenapa ada dua? Ini tujuan utamanya adalah, kalau saya lihat tujuan utamanya itu, satu bagian setup ini akan dieksekusi di awal. Jadi ketika dihidupkan pertama kali ESP32-nya, dia akan menjalankan instruksi yang ada di program ini. Nah, contohnya ada serial begin 9600. Nah, ini contohnya dia mengaktifkan serial, komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bit per second. Nah, jadi ketika kalian sudah masukin programnya ke sini, maka yang pertama kali akan dijalankan saat dikasih catu daya, ini yang akan dinyalakan. Nah, setelah ini dijalankan, baru dia akan mengeksekusi yang ada di baris atau di void loop ini. Nah, void loop ini adalah satu teknik infinitive loop. Jadi kalau misalnya dia print hello, di sini berarti dia akan mengirimkan menggunakan komunikasi serial berupa karakter H, E, L 2 kali, kemudian O. Kemudian ditambahkan dengan enter. Ya, jadi di sini tidak ada tampilan, tapi sebenarnya nanti ditambahkan sendiri oleh library serial println-nya. Println itu artinya kalau kita kirimkan karakter, misalnya di sini karakternya ada 5, ditambahkan dengan enter. Yang dikirimkan seperti apa? Yang dikirimkan berupa karakter ASCII. Nah, jadi diterimanya oleh ASCII. Kemudian di sini ada delay. Nah, delay ini artinya setelah ditransmisikan datanya, maka komputer tidak melakukan apapun. Nah, tidak melakukan apapun itu seolah-olah kalau kita akan merasa bahwa itu delay, sebuah delay aja. Jadi nggak ngapa-ngapain selama 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, setelah ini dia akan balik lagi ke bagian yang void loop, ke bagian atas lagi, serial print. Jadi void setup ini pertama dihidupkan, setelah itu dia akan ke void loop. Nah, ini tidak berhenti hingga si ESP32-nya tidak menerima catu daya atau padam catu dayanya. Oke, ngerti strukturnya? Paham Pak. Oke, paham ya. Nah, ini saya sedikit-sedikit aja dulu, gak akan full semuanya. Jadi demonya saya akan buat kalian pemahaman terlebih dahulu tentang dasar programmingnya, kemudian yang tadi ya, hal-hal yang harus dilihat perbedaan antara pemrograman yang di komputer kita dengan yang ini gitu. Walaupun sama-sama C++. Nah, kalau misalnya ditampilkan itu nanti ini ya contohnya. Hello, kemudian dia akan void loop lagi ke hello lagi. Atau mungkin saya tampilkan gini. Saya copy dulu.
Jadi kalau nanti dijalankan, di running, dia akan mengirimkan hello, kemudian dia tidak akan balik ke setup lagi, tapi ya balik lagi pengiriman hello. Nah, kalian bisa lihat di sini transmisinya dia jadi per detik. Jadi dari 42, di sini kita bisa tampilkan waktu diterima sama komputer. Dari detik 42, kemudian detik 43, 44, 45, 46, 47 gitu. Setidaknya dia akan melakukan delay selama pendekatannya ya, kira-kiranya 1 detik atau 1000 milisecond. Seperti itu. Itu untuk structure. Structure-nya biasa dipakai ada switch case sama loop tadi, loop sama setup. Kemudian untuk di awal, untuk pertemuan hari ini saya akan bahas sampai sisi komunikasi terlebih dahulu, karena sisi komunikasi ini penting di awal, meskipun sebenarnya ini masuk kategori transmisi data, harusnya sudah lebih advance, tetapi proses debugging yang ada itu membutuhkan komunikasi. Ya, komunikasinya sebenarnya ada banyak komunikasi yang sudah disiapkan atau disupport dari SP, ada serial, ada SPI sama wire. Tapi yang akan kita gunakan di awal ini komunikasinya serial. Ini saya tutup dulu sharingnya, kemudian sebentar. Udah tampil nggak si software Tampil, Pak. Arduino? Udah kelihatan ya? Pak. Nah, untuk di awal saya jelaskan dulu tentang komunikasi. Di sini ada yang udah punya? Sudah, Pak. Udah ada. Nah, jadi kalian setup dulu boardnya. Misalnya di sini contoh port 5. Nah, untuk di awal, karena kalian harus bisa melakukan debugging, karena programming pasti ada kita harus tahu program kita tuh udah jalan atau belum, kemudian apa saja yang salah di sana. Nah, Anda pertama kali yang harus Anda coba adalah debuggingnya terlebih dahulu. Nah, Anda pilih yang bagian dev modul ini, kemudian ini sesuaikan dengan tipe IC yang Anda gunakan, ya, tipe IC yang Anda gunakan. Ini yang saya bilang tadi, pertama kali Anda harus buat setup dulu, font setupnya. Ini yang akan dipakai di saat awal. Contoh, kalau tidak saya berikan sini ya, saya transmisikan dulu, misalnya transmisi datanya saya ubah jadi beda-beda ya. Di sini misalnya saya ubah jadi 19.200 bit per second. Jadi misalnya saya ubah jadi 19.200 bit per second. Nah, kemudian untuk mengirimkan karakter, misalnya kayak tadi, saya hanya kirim huruf A. Nah, Anda bisa cek dulu, verifikasi dulu apakah sintaksnya itu sudah benar atau enggak, sintaks C++-nya dengan cara compiling.
Nah, kalau udah, ini tampilannya berarti dia selesai kompilasi. Nah, Anda bisa lanjutkan ke mengupload ke ESP32-nya. Jadi pilih yang bagian menu upload. Pada prakteknya, biasanya uploading itu dia akan kompilasi kembali ya. Nah, ini sampelnya dia mulai dikirimkan ya. Mulai dikirimkan tuh biasanya akan muncul chip yang terdeteksi apa, kemudian berapa konfigurasinya, dan satu lagi ini tanda ya. Tanda kalau misalnya dia sudah punya koneksi WiFi. Nah, tandanya adalah dia punya MAC address karena device yang memiliki konektivitas WiFi itu kan punya MAC address-nya. Ini kita transmisikan data ya. Transmisikan data 19.200. Kalau Anda tidak ubah ya antara komputer dan CSP itu tidak dikonfigurasi sesuai dengan kecepatan transmisi data yang sesuai, maka si penerima dalam hal ini pengirimnya adalah ESP, penerimanya adalah komputer, itu akan menghasilkan karakter yang salah gitu ya, yang tidak seperti yang ingin kita program. Contohnya yang kita ingin program kan sebenarnya huruf A, jadi dia harus mengirimkan huruf A secara terus-menerus, tapi yang diterima bukan huruf A. Nah, tapi kalau misalnya kita sesuaikan, baru sama. Nah, ini sampel ya. Kalau misalnya kita hanya mentransmisikan data saja. Jadi harap kalian kalau proses debuggingnya itu berarti kan dari sini udah ketahuan bahwa kalau kita bikin program, kita bisa debug apa yang ada di dalam ESP ini dengan cara mengirimkan sebuah string ke komputer. Tapi ini nggak pakai delay ya, jadi secara terus-menerus. Berarti ini kan bisa udah terlihat bahwa satu karakter aja itu 8 bit. Nah, kalau 19.200 ini bit per detik. Jadi ini mungkin tidak sampai 1 detik untuk mengirimkan satu karakternya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Atau terlalu cepat? Oke, bisa ya. Nah, ini kalau Anda mengirimkan satu karakter. Makanya tadi ada yang namanya delay. Untuk di awal ya. Di awal Anda coba dulu dengan delay. Nah, delay ini dibuat dengan cara adalah si CPU itu atau unit pemroses yang ada di ESP32 itu tidak mengerjakan apapun. Jadi nggak ngerjain apapun gitu. Diem aja. Nah, itu biasanya delay itu di modelnya seperti itu. Kalau kita pakai jangan 1000 ya, 1000 di awal udah 500 milidetik atau 2 detik. Nanti setelah pengiriman transmisi A, maka sebenarnya si ESP-nya tidak melakukan apa-apa selama 2 detik. Tapi kalau sudah selesai, maka dia balik lagi ke void loop di bawah yang tanda ini, kurung pembuka. Berarti yang di sini. Jadi misalnya di sini saya tulis komentar ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Berarti setelah loop ini dia akan ke yang pertama lagi.
Nah, ini udah kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak huruf di serial ini? Ya, kelihatan Yang ini Pak. 26, kemudian lompat lagi 28 ya. Nah, ini kan udah jelas ada perbedaan sekitar setidaknya 2 detik atau 2000 milisecond. Gitu. Jadi kalian bisa melihat, oh, apa yang ada di dalam komputer, di dalam ESP32 dengan cara melakukan debugging. Nah, proses debuggingnya tuh seperti ini. Untuk transmisi data itu ada banyak ya, ada banyak strategi untuk kalian melakukan programming yang basisnya C++. Misalnya, nah ini saya kirimnya tipe data ASCII. Bagaimana kalau misalnya kita mau mengirimkan tipe data yang desimal, gitu ya, misalnya 200 atau angka gitu ya, atau numerik, bilangan numerik. Nah, contoh di sini saya buat terlebih dahulu byte ya. Saya ambil tipe data misalnya byte, kemudian misalnya nilai sensor ya. Sensor 1 misalnya. Kan gitu ya. Kita mau pakai misalnya sensor 1. Sensor 1 nilainya kalau byte kan maksimalnya 255. Saya ambil aja misalnya 111. Nah, ini yang disebut dengan ya ini sama seperti halnya kalian programming C++. Anda inisialisasi dulu atau boleh juga tidak seperti ini. Kemudian terus assignment, operasi assignment. Nah, yang dikirimkan grupnya aja. Misalnya sensor 1. Nah, udah muncul ya? Muncul Pak. Oke. Di sini saya kita coba buat satu buah variabel namanya sensor 1. Nah, sensor 1 itu tipenya byte, jadi maksimalnya 0 sampai 255. Nah, kita assignment nih, kita masukin angka 111, baru kita tampilkan. Nah, fungsi dari bagian serial print ini, dia sebenarnya mengkonversi angka ini menjadi karakter ASCII. Nah, jadi bukan ini 111, bukan angka 111. Jadi nilai sebenarnya adalah ukurannya byte, tapi yang dikirimkan ke komputer kita itu sebenarnya karakter ASCII dari angka ini, setiap angka. Jadi dia konversi dulu ASCII setiap digit angkanya. Makanya yang dikirimkan 111. Jadi sebenarnya yang dikirimkan adalah nilainya satu persatu. Satu dulu, satu baru satu. Nah, itu konsep awal. Jadi Anda jangan bingung nantinya. Oh, kenapa kalau huruf A ada huruf A, tapi kenapa kalau misalnya sebuah angka kok bisa dikirimkan. Nah, itulah fungsi dari serial ini. Itu. Udah cukup ngerti? Paham Pak. Aman, Pak.
Jadi walaupun ini nanti nilainya 10, hanya 2 digit, tetap ada yang akan dikirimkan bukan 3 digit, tapi kirim 1 dulu atau kirim 0 dulu, kemudian baru kirim 1. Jadi digit tiap digitnya dikonversi ke ASCII. Kemarin di pertemuan yang di awal kan saya udah jelaskan, ASCII itu sudah mendukung dari mulai angka, kemudian huruf yang ada di keyboard, kemudian beberapa karakter. Jadi sebenarnya prosesnya, transmisinya seperti itu. Nah, kemudian selain yang serial printlen, dia juga punya yang namanya serial print ini. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau serial printlen itu tidak, kalau serial printlen ini setelah satu bagian angka di sini itu dia dikasih enter. Nah, makanya ini bisa turun ke bawah. Di bagian terminalnya ini bisa turun ke bawah. Persis kalau kalian pakai Microsoft Word gitu nekan enter. Nah, makanya muncul. Beda dengan kalau serial print. Nah, serial print ini dia tidak pakai. Jadi ya kalau dibuat di print kan itu harusnya nanti ke samping kanan. Oke, udah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kalau misalnya Anda membuat bagiannya tanpa ada printlen. Jadi dia tidak ada tambahan enter ya. Jadi tidak ada tambahan enter. Garis baru tidak ada, ke samping. Nah, ini tergantung kalian nanti mau mempergunakannya seperti apa. Ya, misal kalau misalnya kalian pemrograman untuk ada sensor, Anda bisa buatkan terlebih dahulu bagian untuk dari debuggingnya, proses debuggingnya.
Nah, ini ya sampel kalau misalnya Anda mau melakukan debugging data dari sensor. Ini yang hanya ditampilkan di komputer. Jadi, bagian ini hanya ditampilkan ke transmisi UART, tapi ke komputer. Tidak ke PIN ya, tidak melalui. Jadi mudahnya adalah kalau misalnya kita transmisi data melalui WiFi, nah kita kan nggak tahu apakah misalnya transmisinya itu nyampe atau enggak. Nah kita bisa lihat sebenarnya apa yang dikirimkan. Nah, ini misalnya kayak gini. Oke, kedua, bagaimana dengan structure ya, misalnya pakai perulangan gitu ya. Pakai perulangan, misalnya itu. Bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah perulangan. Untuk perulangan kan tadi ada banyak ya. Ada for juga ada. Salah satunya ya, ada for. Kemudian ada juga while gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai for, misalnya kita buat dulu loop-nya.
Oke, tampil nggak? Sudah tampil nggak? Tampil Kak. Oke, kalau yang untuk structure kayak gini ya, modelnya misalnya kalian buat perulangan, tapi harap agak hati-hati karena dia tidak punya kode completion, misalnya ada yang salah, atau huruf P-nya ini, huruf S-nya ini misalnya dia kecil gitu ya. Nah ini hati-hati karena dia nggak punya kode completion sama satu lagi case sensitive gitu. Jadi mau huruf satu karakter aja salah, dia bakalan error gitu. Karena itu basis C++-nya gitu. Ini sampel kalau misalnya kalian membuat structure dari sisi for ya. Boleh yang inisialisasi awal di sini atau kalian assignment di variabel i-nya di luar ya. Boleh di dalam, boleh di luar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menampilkan dari sisi yang lain, misalnya konversi angka misalnya ya. Misalnya dari sisi di sini kan saya mengirimkan angka secara desimal. Bagaimana kalau misalnya kita mengirimkan angka secara, misalnya kita mau lihat angka heksadesimalnya berapa. Nah, Anda juga bisa sebenarnya menggunakan serial itu menambahkan akhiran ya, menambahkan function desimal itu Anda bisa mengarahkan hasilnya itu misalnya biner untuk biner atau juga heksa ya. Heksadesimal itu pakai hex. Jadi contoh nih di atas pakai desimal, yang di bawah ini kita menampilkan apa yang ada di dalam variabel i dengan menggunakan heksadesimal. Untuk loopnya harus pakai integer atau bisa pakai yang binary kayak tadi Pak? Binary. Oh, byte ya. Pakai byte. Ya, pakai byte bisa. ya. Pakai byte bisa. Jadi kan kalau misalnya byte itu dia cuma 255 ya. Nah, Iya, Pak. kalau misalnya integer bisa lebih tinggi. Hanya kalau misalnya kalian perulangannya ini butuh integer yang panjang, misalnya sampai 1000 perulangan, nah sebaiknya kalian pakai yang tak bertanda. Misalnya nggak pakai tanda gitu. Jadi tidak ada minus kan, kalau integer tuh dia mulainya dari minus. Nah, Anda bisa gunakan integer yang tidak minus gitu. Hanya dimulai dari 0 ke positif. Misalnya tadi pakai byte misalnya, atau kita gunakan yang basisnya integer. Integer tapi tidak ada bilangan negatifnya. Oke, gini ya. Ini sampelnya. Udah cukup ngerti ya sampai sini? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak?
Yang lain ada pertanyaan dulu? Ini ya? Yang bagian ini? Ya, ini buat input. Misalnya sebenarnya kan transmisi data serial itu dari komputer ke ESP, itu komputer ke USB to serial, itu dia punya 2 koneksi. Satu ini penerima, yang bagian ini penerima. Nah, kalau dari komputer ke ESP itu lewat sini, ini pengirim. Jadi misalnya kita huruf karakter ASCII A dikirimkan, ya berarti kalau kita pencet sebenarnya kita ngirimkan. Hanya karena di bagian sini kita tidak melakukan membuat program untuk jika ada transmisi data dikirimkan ke ESP maka ditampilkan, makanya nggak ada. Jadi walaupun kita bikin banyak, ya nggak ada juga gitu. Oke? Oke, menurut saya untuk hari ini proses debugging dulu ya. Proses debugging ini cukup sampai sini dulu. Nah, supaya Anda mulai ngerti cara kerjanya, tentu nggak bisa kalau misalnya kalian nggak coba ya. Maksudnya kalau tidak coba ya nanti repot. Ini karena masih ada waktu, Anda coba buat terlebih dahulu tugas untuk Anda. Nah, Anda coba buat terlebih dahulu satu perulangan yang untuk strukturnya. Untuk strukturnya Anda coba buat contoh untuk struktur itu pakai pakai if else, kemudian for, while, dan switch. Nah, jadi kalian coba buat seperti ini ya, coba buat seperti ini dengan mengubah strukturnya. Jadi struktur if else, for, while, sama case. Untuk if else Anda bisa coba menggunakan misal ada sensor yang kurang indeks prestasi. Coba misalnya kalian mau bikin atau sensor kurang dari suhu tubuh. Kalau misalnya di sekarang kan suhu tubuh kurang dari 36 berarti dia demam. Suhu tubuh lebih tinggi dari suhu tubuh lebih tinggi dari 36 maka juga kondisinya juga demam. Nah, kalau yang standarnya seperti apa? Nah, itu Anda kan bisa pakai if else. Gitu. Kalau misalnya pakai for berarti bisa buat looping atau kenaikan ya. Kalau misalnya while berarti Anda misalnya bisa penurunan ya. Misalnya menurunkan suhu gitu. Kalau switch sama case tergantung nilai ya. Anda bebas mau pilih contoh if else, for, while, atau switch case, ini bebas mau pakai contoh apapun. Yang penting merepresentasikan struktur if else, for, while, dan switch case. Ada pertanyaan dulu nggak untuk tugasnya? Aman tugasnya? Udah ngerti? Halo? Paham, Pak. Oke. Oke, ini tugasnya dikumpulkan, kalian masih punya waktu ya, jadi kumpulkan saat jam kuliah habis.
Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Nanti dikumpulkannya apanya, Pak? Tampilan ininya ya, tampilan kayak gini. Jadi tampilan misalnya kalian debugging via ini, debugging via. Berarti di screenshot gitu, Pak ya? Ya, di screenshot. Di screenshot, kemudian untuk saya berikan kebebasan Anda mau bikin kasusnya seperti apa, yang penting strukturnya saja, yang penting strukturnya. Strukturnya adalah if else, for, while, sama switch case gitu. Ini yang menurut saya penting lah untuk pemrograman selanjutnya. Yang penting ini dulu. Ini kan struktur, kemudian debugging, proses debugging ini dulu untuk di awal-awal. Oke, cukup ngerti? Paham, Pak. Ya, ininya jangan lupa ya kalau untuk tadi ya. Untuk datanya ini kalian tambahkan di additional board. Saya kirimkan dulu via penambahannya bisa lewat di sini, board manager. Biasanya dia download dulu yang ada ya. Nah, baru nanti di bagian sini kalian pilih ESP. Nah, gini. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini versinya pilih aja yang versi terbarunya. Jadi dari sini nanti dia akan mensupport board yang ini. Untuk library lain sepertinya kalau serial udah include ya, jadi tidak ada masalah. Oke, gitu aja. Nanti pengirimannya via LMS. Ya. Ya, hari ini. Oh iya juga nih. Masih dikirim, Ada, masih ini ya, beli online. Iya, belinya online, Pak. Di Tokped. Oh ya udah, gini aja dulu deh. Yang sekarang Anda bikin dulu seperti ininya. Bikin Dulu, source code-nya aja, Pak. bikin source code-nya kan bisa dikompilasi ya, verifikasi dulu. Nah, seperti apa strukturnya, minimal latihan dulu. Anda membuat ini. Kan kalau misalnya download Arduino-nya ini software ya, secara full software, Anda nggak perlu hardware-nya. Tapi bikin programnya ini sebenarnya Anda bisa verifikasi di sini. Itu aja. Oke? Oke, sip ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik I/O ya selanjutnya. Untuk I/O dan sensor. Interfacing sensor. Terima kasih atas absensinya. Jangan lupa uji coba dulu. Masih ada waktu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Yo.